Konsep Tritunggal ini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa ini saya kenal sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Yes. Ya, Maha tinggi, Maha besar, Maha mutlak. Ya, dan Allah Putra ini kita kenal sebagai ya Yesus Kristus namanya. Kalau misalnya saya berpikir kayak gini, kalau misalnya sudah ada Tuhan yang besar, Bapa, kenapa harus ada Tuhan yang kecil? Saya memang benar-benar mencintai Yesus. Ya udah saya ikutin gitu loh. Dan yang dia lakukan nih esensinya Islam kok. Kalau nggak jadi kontroversi ya, Bible ini sebenarnya isinya adalah, kalau nggak itu ya, isinya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini ada seorang mu'alaf cerdas kembali ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kembali bertambah saudara kita menemukan kebenaran di dalam kitabnya sendiri, di dalam agama terdahulu sendiri. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak penjelasan dan sesuatu yang mengejutkan yang ditemukan oleh seorang mu'alaf cerdas ini. Silakan. Dalam Tritunggal ini, konsep Tritunggal ini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa ini saya kenal sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Yes. Ya, Maha tinggi, Maha besar, Maha mutlak. Ya, dan Allah Putra ini kita kenal sebagai ya Yesus Kristus namanya. Ya, Yesus Kristus. Nah, siapa Bapa ini? Tuhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa Yesus ini? Tuhan. Nah, yang menciptakan Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Oke. Ada dua Tuhan di sini. Ini belum dibahas nih yang Roh Kudus nih. Yang Allah Roh Kudus belum disebut. Bapa, kalau misalnya saya berpikir kayak gini, kalau misalnya sudah ada Tuhan yang besar, Bapa, kenapa harus ada Tuhan yang kecil? Kalau misalnya ada Tuhan yang lebih besar, kenapa saya masih butuh untuk menyembah atau meminta kepada Tuhan yang kecil? Oke, itu logik banget kan? Iya kan? Maksudnya sederhana lah itu, nggak usah sekolah STT di mana, sekolah teologi di mana. Coba saya lihat Islamnya, bagaimana sih sebenarnya? Oh, ternyata memang linear seperti itu, bahwa memang prinsip kehidupan kita sebagai makhluk Allah, prinsip supaya kita bisa hidup sukses di dunia dan akhirat, ya udah mengesahkan Tuhan, ikutin Nabi, beribadah, ya berdoa sujud, udah itu doang ya. Simple, hidup itu simple. Salahnya bertobat, salah minta maaf, dosa bertobat, nggak usah ngorbanin orang lain, simple. Jadi saya udah mulai nyambung lah, udah mulai connect nih. Oh, Islam. Ketika saya memang benar-benar mencintai Yesus, ya udah saya ikutin gitu loh. Dan yang dia lakukan nih esensinya Islam kok. Esensinya Islam. Ketika saya berislam, saya nggak meninggalkan Yesus. Ketika saya memang benar-benar mencintai Yesus, ya udah saya ikutin gitu loh. Dan yang dia lakukan nih esensinya Islam kok. Esensinya Islam. Ketika saya berislam, saya nggak meninggalkan Yesus. Kalau nggak jadi kontroversi ya, Bible ini sebenarnya isinya adalah, kalau nggak itu ya, isinya Islam. Kalau nggak jadi kontroversi ya, Bible ini sebenarnya isinya adalah, kalau nggak itu ya, isinya Islam. Nah, sahabat ikhwan fillah, itu sebuah cuplikan video dari seorang mu'alaf cerdas ya, saudara kita yang baru menemukan agama Islam, menemukan Islam di dalam kitabnya sendiri, di dalam acaranya sendiri. Terdengar kita mendengarnya apa yang disampaikan oleh seorang pemuda atau mu'alaf cerdas ini. Dia menyebutkan secara tidak langsung yaitu kebingungan akan ketuhanan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan juga Roh Kudus. Baru dua disebutkan, Tuhan Anak dan Tuhan Bapa, atau dia sebutkan Tuhan besar dan Tuhan kecil. Disinilah seseorang yang ingin mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang nyata. Siapakah Tuhan itu? Dan sahabat ikhwan fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntunnya ke jalan yang benar. Menurut kita agama Islam, dia menemukan jalan yang benar, yakni setelah melakukan perbandingan dan juga dengan kebenaran-kebenaran yang disebutkan dalam kitabnya sendiri. Terdapat adanya kontradiksi di dalam kitabnya sendiri dan kebingungan akan Tuhan, kepada siapa dia seharusnya bertuhan atau menyembah. Kenapa harus ada Tuhan kecil apabila Tuhan besar saja sudah cukup?
Kenapa harus berdoa kepada Tuhan kecil apabila sudah cukup dengan adanya Tuhan yang besar? Ini sama dengan konsep kita, yakni konsepsi kita di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Andai kata di dunia ini, di akhirat kelak, ada Allah, ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan 2, 3 dan seterusnya, maka akanlah hancur dunia ini. Akhirat akan hancur, malah tidak akan ada akhirat dan tidak akan pula ada dunia. Nah, sahabat rahmatullah, apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf cerdas ini menjadi pukulan tersendiri bagi ajaran Kristen, bagi ajaran Trinitas yang menyebutkan adanya Tuhan itu Trinitas, yakni Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan juga Roh Kudus. Nah, sahabat rahmatullah, dengan adanya mu'alaf-mu'alaf kita yang baru, saudara-saudara kita yang baru, ini menunjukkan kelas bahwa mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam ini menyambatkan kebenaran dengan akal, dengan pikiran yang cerdas, baik halnya dengan para murtadin yang ya seperti ini. Silakan simak. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya, tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal, antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang salah. Nah, sahabat Zuhwadillah, sudah jelas apa yang kita dengar barusan, perbedaan antara mu'alaf dan murtadin dengan fakta dan realita kenyataan yang ada. Para mu'alaf yang memeluk agama Islam ini mencari kebenaran dengan akal, pikiran, logika yang cerdas dan sehat. Sedangkan para murtadin disebutkan tiada lain, ya, karena sejengkal. Nah, sahabat ikhwanillah, dengan adanya para mu'alaf kita yang cerdas ini sekaligus membongkar kebohongan dan kepalsuan ajaran-ajaran sebelum sebelah. Nah, sahabat ikhwanillah, inilah kesaksian dari seorang mu'alaf yang cerdas, menemukan agama Islam, menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keyakinan, dari pikiran yang akalnya sehat. Sudah jelas sekali ya, banyak sekali para pendeta yang masuk ke dalam agama Islam dan membongkar dan membuka rahasia apa yang disembunyikan pada pendeta dan ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Banyak sekali mantan pendeta yang kini menjadi mu'alaf menyebutkan itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus Kristus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat ikhwanillah, sekaligus apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf cerdas kita ini membukakan mata hati orang-orang Kristen oten kritis yang memang mencari kebenaran. Maka tidak akan sedikit, yakni banyak sekali orang-orang oten yang menjadi mu'alaf. Pun demikian, apabila para pendetanya berani jujur dan mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh ajarannya, apa sebenarnya yang diajarkan, apakah itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus Kristus, apakah bisa dipisahkan, apakah bisa dibedakan bagaimana ajarannya Yesus dan bagaimana ajarannya Paulus. Nah, sahabat ikhwanillah, cukup sekian, mungkin semoga bermanfaat, menjadi peneguh keimanan, keyakinan kita bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menetapkan hidayah taufik kita dan saudara-saudara kita. Akhir kata, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.